Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya Daniel Agustran, pemirsa kita jelang Sepekan Kriminal selengkapnya. Terduga bandar narkoba berinisial DA ini terlihat meringis kesakitan setelah petugas memberikan timah panas di bagian kaki kirinya akibat memberikan perlawanan saat petugas melakukan pengembangan pencarian barang bukti. Dari pria berusia 41 tahun ini, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 29,87 gram narkotika jenis sabu di Jalan Uwisgara. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan kembali ditemukan 17 butir pil ekstasi dan sabu seberat 1,33 gram. Sesungguhnya ini ada lebih kurang setengah kilo sabu. Tapi inilah yang kita duga merupakan bagian dari paket itu, paket pengiriman, kita nggak tahu dari mana pengirimannya, dan kita yakini ini ada hubungannya ya. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Satreskrim Polres Tanah Karo berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Abdul Qadir, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur pada bagian kakinya dikarenakan melawan petugas dan mencoba melarikan diri saat hendak dilakukan pengembangan. Pelaku pun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe untuk mendapatkan perawatan atas lukanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, modus pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T dan membawa kabur sepeda motor yang sedang diparkir di depan toko. Pelaku berinisial WS ini merupakan residivis dan pernah menjalani hukuman dalam perkara yang sama. Jadi pada hari ini kita Satreskrim Polres Tanah Karo telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 11. Jadi kita tangkap pelaku di desa Rumah Kabanjahe, dan begitu kita kembangkan kita dapat barang bukti di wilayah hukum Polres Deli Serdang. Dan perlu kita ketahui bahwa tersangka tersebut adalah residivis. Jadi tindak pidana yang dilakukan tetap pencurian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bersama dengan barang bukti sepeda motor telah diamankan di Satreskrim Polres Tanah Karo. Pelaku dipersangkakan pasal 363 KUH pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Seorang pelaku berinisial SMH alias Ipang yang merupakan warga Kampung Salam berhasil ditangkap petugas kepolisian saat hendak melakukan aksi kejahatan di dalam angkutan umum di Jalan Lintas Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam aksinya yang terkenal sadis dan tidak segan melukai calon korban yang pada umumnya wanita. Pelaku tak bisa berkutik dan hanya menahan sakit setelah peluru tajam menembus telapak kaki kanan pelaku. Dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti hasil curian, yakni 1 buah tas berisi kartu ATM, buku rekening, 2 unit telepon genggam, dan perhiasan dengan total mencapai 30 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan mengatakan dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan napi asimilasi yang baru bebas
dan sudah 4 kali melakukan aksi kejahatan yang selalu beraksi di dalam angkutan umum. Beraksi bersama dengan beberapa rekan lainnya dengan cara naik ke angkot dan mencari sasaran di dalam angkot, yaitu penumpang-penumpang yang ada di dalam angkot. Tersangka sudah ada 4 kali melakukan tindak pidana di 4 TKP yang berbeda, dan keempat-empatnya ada laporan polisi dan ada korbannya. Tersangka ini kabarnya asimilasi kan? Untuk tersangka merupakan asimilasi, di mana tersangka juga merupakan residivis kasus 365 di tahun 2019 dan mendapat asimilasi di tahun 2020, dan selama proses asimilasi pengakuan dari tersangka sudah 7 kali melakukan tindak pidana. Namun dari hasil rekap kami dan pengecekan kami ke jajaran Polsek, kami menemukan 4 LP yang sudah ada korbannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam kembali mendekam di teralis besi Polres Pelabuhan Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pengungkapan kasus ini berawal dari barang bukti sepeda motor yang sering digunakan oleh salah satu pelaku, serta senjata tajam yang ditemukan polisi di lokasi. Dari barang bukti sepeda motor yang sering digunakan seorang pelaku, dengan cepat Satuan Reskrim Polres Samosir berhasil meringkus 4 di antara 6 pelaku pembunuhan. Kapolres Samosir pada konferensi pers Jumat lalu mengatakan kasus pembunuhan berencana terhadap korban RS berhasil diungkap petugas dalam waktu 4 jam. Saat menjalankan aksinya, para pelaku memiliki peranan masing-masing. Pembunuhan berencana terhadap korban RS warga Dusun 1 Desa Sejambur, Kecamatan Ronggurni Huta, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dilakukan oleh 6 pelaku pada hari Minggu 9 Agustus dini hari. 4 pelaku diantaranya BS 27 tahun, PS 30 tahun, PS 40 tahun, JS 60 tahun, berhasil ditangkap Satreskrim Polres Samosir. Sementara 2 pelaku lainnya PS 26 tahun dan ES 30 tahun hingga kini masih dalam pengejaran Satreskrim Polres Samosir. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku JS bersama 5 rekan lainnya melakukan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing di rumah pelaku JS di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. JS yang memiliki cacat fisik diketahui sebagai otak pelaku pembunuhan terhadap korban yang masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Sebelum kejadian, pelaku BS mengintai korban keluar dari sebuah warung yang tak jauh dari lokasi kejadian. Setelah itu BS menghubungi 3 rekannya. Mendapat informasi tersebut, pelaku PS menyusul korban dengan modus menabrakkan sepeda motor korban hingga terjatuh. Saat korban terjatuh, pelaku PS bersama 2 rekan lainnya TS dan PS yang telah menunggu di lokasi segera menghabisi korban hingga tewas. Dalam peristiwa ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 4 bilah pisau, 4 unit handphone, sebongkah batu besar, pakaian korban, serta 4 unit sepeda motor. Terkait kasus tersebut, keempat pelaku dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 KUH Pidana tentang tindak pidana pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Evarina TV. Inilah rekam video amatir warga saat Jumadi alias Adi, 60 tahun warga Dusun 3 Desa Sukajadi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, korban pembakaran oleh istri.
korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Terlihat dalam video tersebut, korban terus berinteraksi dengan petugas medis yang memberikan pertolongan kepadanya. Menurut keterangan warga, sebelum peristiwa tersebut terjadi, korban melarang anak tirinya Bima memindahkan posisi lembu ternak mereka, namun Jumadi melarang dan mengusir anak tirinya. Kemudian Bima pun kembali ke rumah dan memberitahukan perihal tersebut kepada ibu kandungnya Murni, 50 tahun, istri kedua korban. Kemudian Murni menegur suaminya agar tidak memarahi Bima sehingga Pak Sutri ini pun bertengkar mulut. Kesal dengan suaminya, Murni pun membakar bagian belakang rumah mereka yang dijadikan warung tua. Beruntung api dapat dipadamkan warga yang saat itu sedang minum tua. Berselang 30 menit, Murni yang diduga dalam pengaruh mabuk tuak kemudian mengambil minyak bensin dan menyiramkan ke tubuh Jumadi yang saat itu sedang duduk dan membakarnya. Terkejut dengan perbuatan istrinya tersebut, Jumadi pun memeluk istrinya sehingga ikut terbakar. Melihat hal tersebut, warga memberikan pertolongan dengan memadamkan kobaran api yang membakar tubuh keduanya. Setelah api berhasil dipadamkan, keduanya pun dibawa ke Rumah Sakit Umum Melati Desa Pon, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, awalnya itu katanya masalahnya itu sepele aja, karena masalah lembu tadi, dia angon lembu, tahu-tahu lembu tadi mau dibawa pulang anaknya, tak dikasih sama ayah saya. Jadi anak tadi mengadu dengan ibunya, langsung orang itu marah-marah, sempat orang itu dibekelahi si anak sama si ayah tadi. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke pihak berwajib. Saat ini korban dirawat di rumah karena keterbatasan biaya. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu pertengkaran antara pelaku dengan istrinya yang merupakan ibu kandung korban. Sebelum peristiwa tersebut terjadi, pelaku sempat minum tuak di sebuah warung. Dalam kondisi mabuk, pelaku mendatangi rumah welas yang merupakan bibik pelaku untuk mencari istrinya Mariani dengan membawa sebilah senjata tajam. Namun pelaku tidak menemukan Mariani di rumah tersebut. Emosi pelaku bertambah dan melampiaskan amarahnya kepada anak serta cucu tirinya. Pelaku langsung melontarkan kata-kata kasar dan melakukan pembacokan terhadap kedua korban secara membabi buta. Akibat peristiwa sadis tersebut, kedua korban mengalami luka cukup serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Trinda, Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Karena luka bacokan yang cukup parah, pihak Rumah Sakit Trinda merujuk kedua korban ke rumah sakit di Medan. Pelaku penganiayaan juga dilarikan ke Rumah Sakit Trinda akibat diamuk warga dan mendapat perawatan medis di RSU Trinda. Warga yang kesal mencoba mengamankan pelaku yang saat itu masih memegang sebilah senjata tajam dan melakukan perlawanan terhadap warga yang ingin menangkapnya. Dia itu gaduh sama bininya di depan di jalan. Bininya kan di depan rumah. Depan rumah ibu. Rumah ibu. Kenapa? Udah itu Bung Mamu di situ, anak tirinya kan di rumah nenek karena sakit, karena nenek bawa ke situ. Karena di rumah nenek itu udah dari mulai hari Senin itu sakit. Karena diserang dari berbagai penjuru, akhirnya pelaku dapat dilumpuhkan. Warga yang kesal langsung menghakiminya hingga pelaku yang dalam kondisi mabuk minuman keras tersebut akhirnya tersungkur ke tanah dan dibawa ke rumah sakit. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Peristiwa itu bermula ketika kedua korban dan temannya pulang dari Sitorang, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba.
Saat itu kedua korban berboncengan, sedangkan temannya mengendarai sepeda motor yang berbeda. Dalam perjalanan, kuda korban berpapasan dengan tersangka pelaku di jalan yang sempit. Saat berpapasan itulah tersangka merasa mobilnya dilempar oleh WH dan DM hingga tergores. Saat kedua korban melanjutkan perjalanan pulang, teman korban yang berada di belakang dicegat oleh tersangka. Dalam ancaman tersangka, teman korban diminta menghubungi korban lewat seluler agar berhenti menunggu mereka. Mendapat pesan singkat via seluler, tanpa curiga korban menunggu teman mereka di Selimban. Tidak berapa lama, teman mereka justru datang bersama tersangka dengan mobilnya. Tersangka lalu memasukkan kedua korban ke dalam mobil dan mengatakan akan membawa mereka ke Polres Toba atas tuduhan telah melempar mobilnya. Namun keduanya justru dibawa ke arah Sitorang. Tiba di Sitorang, kedua korban dibawa ke areal persawahan yang sepi. Di sanalah keduanya dianiaya oleh tersangka. Tersangka disebut menodongkan senjata api ke kepala WH. Sedangkan teman korban kembali ke kampung dan menyampaikan informasi tersebut kepada orang tua korban. Dipukuli. Di Dipukuli tengah ya? sawah. Bagian mana yang dipukuli? Pertama jantung, baru kelamin, baru mulut. Itu pakai apa? Pakai tangan, nggak pakai alat. Kakinya ikut? Kakinya waktu nendang kelaminku. Terus kalau yang satu lagi diapain? Pas di tempat lokasi pas pemukulan, pertama saya ditarik keluar, baru dipukulin kepala saya tapi saya tangkis. Baru setelah itu dipukul ulu hati saya. Kasus ini telah dilaporkan keluarga korban ke Polres Toba dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kami dari Polres Toba sudah ada menerima laporan ya terkait dengan adanya penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Nah itu kejadiannya itu hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 16 Agustus sekitar jam 1 pagi dini hari. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap, kebetulan pelapornya kan ini orang tuanya si korban ya. Nah, dan kami sudah melakukan pemeriksaan dan kepada kedua korban juga, dan kami sudah melakukan visum. Pihak keluarga berharap agar kasus ini segera dituntaskan dan meminta agar penegakan hukum kepada pelaku benar-benar diterapkan. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Operasi penangkapan terhadap kedua tersangka bermula saat petugas mengamankan satu pelaku lain di Medan. Dari pelaku ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 23 kg sabu. Selama 2 bulan melakukan pengembangan, petugas mengendus keberadaan 2 tersangka lain di Jakarta. Kemudian petugas menangkap seorang tersangka berinisial HS di kawasan Jakarta Barat. Dari tangan HS, petugas mengamankan 50 kg sabu dan 25.000 butir pil ekstasi. Pada hari yang sama, petugas mengamankan satu tersangka lain berinisial ST di Jalan Cilincing, Jakarta. Petugas mengamankan 50 kg sabu dan 25.000 butir pil ekstasi. Barang bukti sabu tersebut dibungkus dalam kemasan teh Cina yang ditaruh dalam 2 karung plastik. Sementara bungkus pil ekstasi dimasukkan dalam 2 kotak fiber. Barang haram tersebut akan dikirim ke Medan. Hanya saja, saat pengembangan di Medan, pelaku ST menyerang petugas dengan parang. Satu petugas terluka di bagian tangan sementara ST terpaksa ditembak dan tewas. Dalam kurun waktu 2 bulan, tim surveillance, tim penyelidik dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara mengembangkan kasus ini sampai ke Jakarta. Dan di Jakarta tanggal 15 Agustus kemarin dilakukan penindakan di wilayah Kalibaru, Jakarta Utara. Adapun modus dari para tersangka dalam mengedarkan barang haram ini dengan sistem putus kontak atau tak saling kenal. Mereka pun terancam hukuman penjara seumur hidup. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV.
Seorang preman jalanan yang meresahkan pedagang di Medan Labuhan berhasil ditangkap warga lingkungan 19 Gudang Kapur, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Warga yang geram melihat pelaku kerap meminta uang kepada pedagang dengan cara kekerasan, langsung menghajar pelaku hingga babak belur. Untuk menghindari amukan massa, pelaku diamankan di rumah warga. Saat petugas akan mengevakuasi pelaku ke Polres setempat, petugas sempat memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang anarkis menghajar pelaku. Menurut salah seorang korban pemerasan, pelaku memeras dengan cara melukai korban menggunakan senjata tajam dan menyekapnya di rumah kosong karena tidak memberikan uang. Kasihlah sebagai uang muka, uang panjer supaya aman saya kan, supaya selamat dulu. Akhirnya udah dijanjikan besok hari Minggu adalah buah nipah bang. Berapa puluh biji? 30 biji mau? Oke lah kalau 30 biji ya berat kali, ya, 2 kali ambil gak apa-apa lah. Begitu saya datang tadi pagi, langsung dimasukkan di rumah. Ini bang buah nipahnya di dalam rumah. Dalam rumah? Mana buah rumahnya? Buah nipahnya? Itu masuk langsung dijebret, ditodong pisau. Nah, nggak bisa lah bergerak. Korban telah membuat laporan ke kantor polisi. Saat ini petugas masih mengejar kawanan pelaku yang telah meresahkan masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah sepekan kriminal minggu ini. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita untuk lebih berhati-hati. Saya Daniel Lagustran mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sayangi keluarga dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.